Denny Sumargo, pebasket yang biasanya dikenal sebagai pebasket sombong. Tentu kalian pernah mendengar pepatah tong kosong nyaring bunyinya, yang artinya banyak ngomong atau sombong, tapi sebenarnya nggak bisa apa-apa. Namun bila melihat semua video one-on-one di kanal YouTube-nya, beliau hampir selalu mengalahkan semua musuhnya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, memangnya sehebat apa sih pebasket sombong? Apakah dia memang benar-benar sehebat itu? Atau cuma tong kosong nyaring bunyinya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Lahir pada 11 Oktober 1981 di Makassar, Sulawesi Selatan, Denny punya masa kecil yang terbilang kurang menyenangkan. Sejak kecil, ia tidak mengenal ayahnya sendiri, karena pernikahan ayah dan ibunya tidak direstui oleh pihak keluarga ibu. Ayahnya yang berusia 40 tahun, menikahi ibunya yang saat itu berusia 20 tahun. Tidak sampai 1 tahun menikah, ayah dan ibu Denny sudah berpisah, dan saat itu Denny masih berada dalam kandungan. Denny Sumargo juga punya masa kecil yang berpindah-pindah. Ia sempat tinggal di rumah saudara, tempat penitipan anak, dan dititipkan di rumah orang tua angkat. Ia mengungkapkan alasan hidupnya berpindah-pindah karena ibunya tidak punya rumah. Ibunya harus bekerja di tempat orang lain dan Denny tidak bisa ikut dengannya. Pada usia 13 tahun, Densu diusir dari tempat tinggalnya. Akibat hal itu, ia harus bekerja sebagai kernet mobil. Tumbuh besar, ternyata basket bukanlah olahraga pertama dari Denny Sumargo. Basket baru ditekuni oleh Denny Sumargo pada saat di bangku SMA. Sebelum itu, ia menekuni olahraga karate. Di olahraga karate, ia sempat mendapatkan sabuk biru dan dilatih oleh peraih medali emas Asian Games 1998, yaitu Arif Taufan Syamsuddin. Saking hebatnya, Denny sebenarnya sudah dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan. Namun, Denny berpindah dari karate ke sepak bola. Ia pun menjadi pemain di PSM Junior dan menjadi bintang di sana. Ia sempat menjadi top scorer di PSM Junior. Akhirnya pada saat SMA, ia baru bermain basket. Awalnya, ia merasa sangat susah memasukkan bola ke ring basket. Namun hal itu malah membuatnya penasaran dan tidak patah semangat. Ia pun bergabung dengan klub Viking Makassar, Flying Wheel, dan Sahabat Makassar. Ia pun terpilih untuk mewakili tim Sulawesi Selatan di PON 2000. Ia pun diajak untuk bergabung oleh Irawan Haryono, pemilik Aspak, untuk bergabung di Aspak. Di tahun 2000, setelah lulus SMA, ia sempat ingin berkuliah. Namun karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, ia pun teringat akan janji Irawan Haryono yang mengajaknya bergabung di Aspak. Ia pun berkata kepada pelatihnya di Makassar saat itu, bahwa ia ingin mengadu nasib di Jakarta dan berkuliah di sana. Namun ia tidak punya uang. Pelatihnya pun akhirnya memberikan sangu 200.000. Sesampainya di Jakarta, ia langsung menuju ke alamat Aspak dengan menggunakan baju seadanya, yaitu baju pemberian orang dan celana kombrang. Pada saat ia mencoba mendaftar pertama kali di Aspak, ia ditolak karena roster tim Aspak sudah full. Alasan lain ia ditolak ternyata adalah karena Denny pada saat PON kemarin terlihat bertengkar dengan pelatihnya sendiri, dan hal itu dilihat oleh Irawan, pemilik Aspak. Hal itu pun membuat Irawan meragukan attitude dari Densu. Densu pun memohon untuk diberi kesempatan lagi. Untungnya, Densu masih diberi kesempatan dan ia diberi tempat tinggal untuk menginap dan diberi masa percobaan 3 bulan. Ia pun bekerja keras di masa itu. Ia sering dibully orang-orang di sana dan ia kerap kali menangis di asrama dan menganggap dirinya cemen dan pengecut karena menangis. Namun work ethic-nya dilihat oleh pelatih Aspak, Cecep Firmansyah. Dan karena kerja kerasnya, Densu pun berhasil masuk ke roster Aspak. Di tahun pertamanya bermain di Aspak, ia langsung menjadi juara Kobatama sekaligus menjadi Rookie of the Year 2001 dan masuk dalam All Defensive Team 2001. Ia pun percaya semua hal yang dicapainya hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ia pun langsung dipanggil timnas setelah tahun pertamanya itu. Tahun kedua, ia menjadi juara Kobatama, MVP Kobatama, dan All Defensive Team lagi. Tahun ketiganya, ketika Kobatama berubah menjadi IBL, Aspak lagi-lagi menjadi juara. Tak hanya itu, Densu masuk dalam All Defensive Team, juara Slam Dunk Contest, dan menjadi MVP regular season lagi.
Hal itu membuat Aspak juara 4 tahun berturut-turut. Pada musim keempatnya yaitu 2004, ia gagal membawa Aspak juara setelah kalah dari Satria Muda di final. Densu pun hijrah ke Satria Muda setelah musim itu. Namun ia harus beristirahat semusim karena cedera ACL. Pada saat usia 24 tahun ini, ia pertama kali bertemu ayahnya di rumah kerabat keluarga ayahnya. Densu bercerita bahwa saat itu, ayahnya secara mengejutkan mencarinya. Namun Densu tidak tahu apa tujuan ayahnya mencarinya. Pertemuan itu terjadi selama 1 jam dengan suasana yang canggung. Densu pun kembali bermain di SM pada IBL musim 2006 dan langsung membawa SM menjadi juara dan masuk dalam All Defensive Team lagi. 2007, lagi-lagi Densu menjadi juara dengan SM. Bersama SM, ia juga menjadi juara 2 dalam kompetisi SIBA 2007. Namun, Densu tidak terpilih dalam timnas kompetisi SEA Games 2007 karena ia berselisih paham dengan pelatih Victor Roring. Hal itu juga membuatnya berpindah dari SM yang dilatih itu, sapaan Victor Roring, ke Garuda Bandung. Di Garuda, ia pun bersinar dengan menjadi MVP IBL 2008 setelah menyingkirkan pesaingnya Made Lolik dan Hendy. Gelar itu menjadi gelar ketiga MVP-nya selama berkarir di Liga Pro Basket Indonesia. Dan yang paling mengesankan, Densu berhasil membawa Garuda Bandung pertama kali dalam sejarah melaju ke babak final. Namun sayang, pada game kedua final tersebut, Densu mengalami cedera ankle yang parah. Garuda harus dikalahkan Satria Muda dengan skor 3-1 di final. Sejak cederanya itu, Densu sering mengalami cedera-cedera lain. Namun di sisi lain, ia mulai merambah masuk ke dunia entertainment. Densu sempat menjadi bintang iklan UC 1000 pada 2010 bersama Sandra Dewi, menjadi juri The New Element of the Year 2010, dan bermain iklan susu Bonito. Densu pun sempat comeback pada musim NBL 2010-2011 dan mencatatkan 9,7 points per game dan 1,9 assist per game. Sempat bermain di playoff melawan Cielas Knights, namun Densu lagi-lagi terkena cedera lutut. Di titik ini, Densu mengalami patah hati karena ia gagal menepati janjinya kepada owner Garuda yaitu almarhum Andre. Ia berjanji akan memberikan Garuda yaitu gelar juara. Namun belum sempat menepati janjinya itu, almarhum Andre pun meninggal. Alasan lain adalah karena Denny Sumargo juga sudah jenuh terhadap dunia basket. Ia merasa seluruh gelar sudah ia raih. MVP, juara IBL, Timnas Indonesia. Ia pun memutuskan untuk resmi pensiun pada 2011. Ia mencoba masuk lebih dalam ke dunia hiburan. Ia menjadi presenter dan pemain film. Film pertamanya adalah film Hat-Trick yang keluar pada 2012. Namun di tengah puncak karirnya di industri hiburan, pada 2013, ia sempat diterpa isu menghamili DJ Verni. Padahal ia membantah hal tersebut. Pada 2019, muncul hasil tes DNA bahwa Densu memang bukanlah ayah dari anak DJ Verni. Dan isu ini ternyata hanyalah hoax belaka. Namun, hal ini sudah terlanjur merusak reputasi Densu pada 2013. Hal ini membuat semua tawaran pekerjaan Densu pun ditarik. Dan selama 8 bulan, ia stres. Ia pun harus menjual salah satu asetnya karena tidak memiliki pemasukan. Sampai akhirnya, My Trip My Adventure, acara di Trans TV, menawarinya untuk menjadi host. Di tahun pertamanya, ia sering mengalami cedera saat menjadi host di MTMA. Ia juga mendapatkan banyak bulian karena dianggap cemen. Namun akhirnya, ia membiasakan diri dengan hal itu. Ia mengakui bahwa My Trip My Adventure adalah salah satu hal yang paling berarti, yang membangkitkan kembali karirnya. Ia pun sekarang menjadi aktor yang sangat terkenal dan sudah membintangi banyak sekali film, salah satunya yaitu film 5cm. Ia pun sempat ingin comeback ke basket, namun kembali lagi, karena semua tujuan sudah ia capai di dunia basket, akhirnya ia memutuskan untuk membuat kanal YouTube Pebasket Sombong. Ia juga membuat kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang mengundang pembicara para artis-artis top. Mengesankan sekali melihat seorang yang dulunya adalah anak yang bahkan tidak mengenal ayahnya sendiri, hidup berkelana dan berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, bisa menjadi atlet basket, pemain film, dan aktor terbaik di Indonesia. So, jangan pernah ragu lagi dengan bakat dan apapun yang kalian punya dalam diri kalian. Kalau ada yang bisa, kenapa kamu enggak? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.